Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1 yang berbunyi, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umatnya bukan sebarkan kabar bohong, tapi kabar baik. Hidup kita orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, kita tidak boleh menyebarkan kabar hoaks atau kabar bohong atau kabar yang bersifat dusta. Menyebarkan hoaks maksudnya adalah menyebarkan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan biasanya mempunyai dampak di mana ada banyak sekali orang yang langsung percaya. Mereka tanpa mengecek kebenaran berita hoaks atau bohong itu, lalu dengan spontanitas menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain lagi. Sesungguhnya, bila ada begitu banyak berita via media sosial yang isinya hoaks atau berita bohong atau kabar dusta itu, maka ingatlah selalu bahwa kita sebaiknya harus cek dan recheck tentang kebenarannya. Kita memakai hikmat yang berasal dari Tuhan supaya jangan langsung percaya akan berita hoaks itu, karena kalau ternyata hoaks atau bohong, maka kita sudah menjadi penyebar hoaks bohong itu sendiri. Nas renungan firman Tuhan hari ini melarang kita umatnya agar jangan mau menjadi orang sebagai penyebar berita hoaks atau berita bohong, sebab berita yang bersifat bohong atau dusta itu yang juga bisa berkaitan dengan bualan, berita palsu, atau berita hoaks itu sendiri harus diingat-ingat selalu untuk dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, mengapa Tuhan Allah Bapa kita di dalam wujud nyata melalui penyataannya di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus melarang kita agar kita jangan menyebarkan hoaks atau kabar bohong atau kabar dusta itu? Oleh karena hoaks atau bohong atau dusta itu pasti akan membuat hidup kita akan menderita. Tujuan larangan dari salah satu perintah dari 10 perintah Tuhan Allah Bapa kita, jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berbohong tentang sesamamu manusia, adalah supaya kita umat manusia ini yang sungguh dikasihi dan disayanginya terhindar dari penderitaan, supaya hidup kita selalu hanya menikmati hidup berbahagia. Hoaks atau bohong atau dusta itu sudah pasti akan membuat hati, jiwa, dan akal budi kita umatnya ini tertekan. Bahkan dapat saja membuat hidup kita ini akan hancur. Maka janganlah kita mau hidup sebagai orang yang menjadi penyebar bohong atau penyebar dusta itu. Katakanlah bahwa kita harus senantiasa mau menyatakan iya untuk iya dan mau katakan tidak untuk tidak. Karena lebih daripada itu semua berasal dari si jahat, dari si iblis, sebagaimana yang diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 37 itu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan ya untuk yang tidak-tidak. Marilah kita introspeksi diri di dalam hidup kita masing-masing,
apakah diri kita ini selama ini sebagai pendusta, sebagai penyebar kabar bohong atau tidak? Mari kita sungguh-sungguh harus jawab dengan jawaban yang cerdas, disertai dengan penuh hikmat, dalam arti yang takut akan Tuhan. Mengikuti jalan, mengikuti kebenaran, mengikuti hidup Tuhan Yesus Kristus yang telah dicontoh teladankannya, sesungguhnya adalah orang yang paling berbahagia menikmati hidupnya di dunia ini. Marilah kita selalu menyebarkan kabar baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu sediakanlah hati kita terus untuk mematuhi kehendak Tuhan Yesus Kristus saja, agar melalui peringatan-peringatan yang diajarkannya itu, oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita mau dan dimampukan untuk dididik menjadi umat-Nya yang cerdas, penuh hikmat, serta hidup yang takut akan Tuhan saja, sehingga kita boleh dan dapat, serta bukan sebagai pribadi orang yang menyebarkan kabar hoaks atau kabar bohong atau kabar dusta, tetapi menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, karena tidak ada yang lain. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami hari ini, agar kami selalu menyadari bahwa hidup sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus bukanlah untuk menyebarkan kabar bohong atau kabar dusta, tetapi harus menyampaikan kabar baik sebagaimana yang Tuhan telah perintahkan kepada kami. Kini kami mau serahkan seluruh hal yang membuat kami tidak indah karena gangguan sakit penyakit. Kami tetap berharap akan mujizat kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.